bulan Mei dihadiri oleh Pak Menteri Kesehatan. Awalnya Pak Presiden yang akan hadir, tapi karena ada suatu lain hal, Pak Menteri. Yaitu bulan Mei. Target yang diberikan kepada kita itu minimal seperti di masa-masa lalu dulu sebelum COVID itu 95%. Maka kita waktu itu setelah itu di launching mendorong percepatannya. Nah, hampir setiap bulan kita evaluasi. Terakhir saya rapat evaluasi, saya lihat bahwa 6 kabupaten kota sudah berada di atas rata-rata nasional, di atas 52%, ada yang 87% Lingga, Bintan, Tanjung Pinang, ya, beberapa yang lain. Nah, Batam waktu itu memang baru 49%. Rapat kita, evaluasi kita juga dihadiri oleh salah seorang ibu-ibu perwakilan UNICEF yang memantau itu. Nah, maka karena waktu hanya tinggal 2 minggu, kita diberikan batas sampai 13 September. Nah, saya waktu itu sampaikan ke kepala dinas saya bahwa sebaiknya kita undang saja kepala-kepala sekolah SD dan SMP, karena yang umur 5 tahun sampai 15 tahun itu kan berada di sekolah. Kalau yang umur 9 bulan sampai 5 tahun itu kita dorong posyandu dan puskesmas. Kebetulan saya waktu itu beberapa hari mau menyampaikan bantuan posyandu, sekalian saya sampaikan. Lalu saya minta kepala dinas saya melapor ke Pak Wali Kota melaksanakan acara itu, kita hadir bersama-sama untuk mendorong itu supaya lebih cepat. Nah, lalu ternyata setelah dilaksanakanlah itu di Hotel Vista. Saya nggak tahu, tapi katanya memang saya tidak diundang. Tapi saya memang sengaja hadir. Karena bagi saya, ini adalah bagian tanggung jawab pemerintah. Tidak hanya pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Maka saya hadir waktu itu 8:30. Saya hadir, saya disampaikan bahwa saya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Tidak diperbolehkan. Ya saya sih terima saja, silakan, sambutan pun tak apa begitu. Tapi saya hadir, saya mau memberikan dorongan juga pada kepala-kepala sekolah itu. Kemudian waktu itu sampai 9:30 kita menunggu Pak Wali belum datang. Saya mau meresmikan masjid di Pantai Stres atas permintaan masyarakat. Lalu saya waktu itu minta izin, saya ambil mic, tidak di podium, saya berdiri. Saya menyatakan, saya minta izin, hanya saya berpesan kepada kepala-kepala sekolah supaya mendorong ini cepat, karena Batam masih 49%. Ya. Nah, lalu waktu saya bicara itu mic-nya mati sampai 2 kali. Saya waktu itu ternyata saya punya aspri yang dari kepolisian ke belakang. Di belakang rupanya ada yang menjaga operator di situ. Sampai 2 kali mati, dan pengalaman ini juga pernah saya alami waktu acara KAHMI nasional di Hotel Swiss Bell juga. Mic-nya di belakang ada yang ngatur, dimatiin. Saya bilang ya sudahlah, sampai begitu. Akhirnya saya bicara sebentar, terus selesai. Saya sampaikan saya minta izin karena mau peresmian masjid. Kemudian nanti dilanjutkan sama Pak Wali Kota. Maka saya meninggalkan ruangan, Pak Wali Kota rupanya sudah ada di dalam. Nah, saya pergi. Jadi bagi saya ini bukan urusan undang tak diundang. Batam ini kan bagian dari Provinsi Kepri. Batam ini kan juga bagian dari Republik Indonesia. Batam ini kan bukan milik seseorang. Kita ini hanya diberikan amanah. Maka urusan campak rubella itu bukan urusan main-main. Maka saya terus mengontrol ini, mengawasi ini. Bayangkan dokter-dokter yang sudah menyampaikan penyebab campak rubella ini, ya kalau nanti mereka sudah dewasa melahirkan, maka kemungkinan kematian itu tinggi. Cacat mental, gagal jantung, epilepsi, keterbelakangan intelektual, dan ibu yang hamil itu rentan melahirkan anaknya meninggal dan macam-macam. Jadi ini bukan persoalan main-main, ini persoalan masa depan anak-anak kita. Maka kita mesti kejar capaian itu sampai 90-95%.
apalagi pencanangannya di Kepri, dan saya waktu itu hadir sama Menteri Kesehatan. Saya yang menyatakan sama Pak Menteri kita akan dorong ini secepatnya. Saya kira nggak perlulah kita begini begitu ya, ini kan kerja kolaborasi bersama. Kalau urusan persaingan politik nanti biar aja bersaing lah. Saya kira kan masyarakat yang memilih, hatinya tahu siapa yang dipilih. Tapi urusan seperti ini urusan kewajiban kita pemimpin. Bersama-sama bekerja bagaimana mensukseskan itu. Saya karena kekhawatiran itu saya surati lagi Pak Menkes. Saya minta kalau diberikan kesempatan kita minta tambahan waktu 1 bulan. Karena kalau tidak nanti 3 tahun berikutnya baru kita diberikan kesempatan lagi melaksanakan imunisasi campak rubella. Nah kemudian kan keesokan harinya saya menyerahkan dana RT RW Posyandu kan saya sampaikan ya. Saya sampaikan Posyandu juga membantu gerakan ini. Nah sekarang kan alhamdulillah Batam sudah 53%, Kepri rata-rata sudah 62%. Tapi itu masih rendah, kita mesti kejar lagi supaya minimal hampir semua anak umur yang diwajibkan campak rubella itu bisa dipenuhi. Ya saya berharap tidak usah persoalan undang-mengundang saya datang ini. Bukan itu tujuan yang mempermalukan saya, tidak. Tapi ini kerja bersama. Saya ini datang karena latar belakangnya kita rapat evaluasi terus. Nah mungkin aja karena biasanya yang dikirim kalau rapat bupati wali kota bahas ini kan hanya asisten ini itu. Mungkin wali kotanya, bupatinya sibuk, apa-apa. Tapi mesti sampaikan itu ke kepala daerahnya. Gitu kan, supaya kepala daerahnya tahu nih kondisinya. Harus kita kejar ini. Dan ini kerja untuk kepentingan negara masa depan. Kalau nggak anak-anak kita ke depan bagaimana nasibnya kalau ini tidak kita kejar sama-sama. Nah saya kira itu. Jadi soal saya ini kan gubernur, kemana aja saya memang diberikan kewenangan kok membina kabupaten kota. 2 hari sesudah itu Karimun juga kan saya ke Karimun kita buat acara biar di sana. Saya boleh cek lah, saya telepon para bupati, wali kota yang lain untuk mendorong ini. Walaupun mereka sudah 80% ke atas, tapi tetap mendorong ini. Nah karena penduduk Batam ini banyak, ini kan mesti ekstra kerja bersama. Tidak boleh lengah untuk itu. Boleh kita bangun ini, bangun itu, tapi hal-hal yang seperti ini jangan terabaikan. Dan vaksin kan juga kita bekerja sama-sama. Jadi itu sebenarnya bukan urusan datang tak datang, tapi urusan kewajiban saya. Karena kalau nanti kita tak tercapai, provinsi juga yang jadi sasarannya. Nah, apalagi nanti Batam disasarankan juga arahnya ke Pak Wali Kota. Kita ini sebenarnya kan ingin bersama membantu. Saya selalu membuka diri lah, jadi saya kira nggak usah ini itulah ya. Kalau urusan persaingan tak usah dikait-kaitkan dengan kerja pemerintah. Ini kita ini kerja menjaga melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh masyarakat kepada kita. Ya mudah-mudahan bisa pian ini kita kejar lebih sukses ya. Dan kalau nanti pemerintah pusat memberikan ruang kita perpanjangan waktu ya kita kejarlah 1 bulan itu supaya minimal kita bisa kejar 90% lah gitu ya. Supaya sebagian besar kita bisa mendapat imunisasi cacar.